Puji Tuhan, selamat malam Bu Saudara semuanya. Selamat berjumpa kembali malam hari ini dalam Online Discipleship Revival Total Ministry. Oke, malam hari ini kita akan kembali belajar firman Tuhan. Kita melanjutkan apa yang sudah kita bahas ya tempo hari, yaitu tentang panggilan surgawi. Nah, di dalam panggilan surgawi ini, kemarin sudah kita pelajari, kita tahu ya, sebenarnya apa sih tujuan hidup ini? Tujuan hidupmu adalah sesuai dengan siapa yang menciptakanmu. Ketika Allah menciptakan kita, menciptakan manusia, ya, Allah punya tujuan. Marilah kita menciptakan manusia ini, menjadikan manusia ini menurut rupa dan gambar Allah untuk ya berkuasa, untuk ini dan untuk itu. Nah, saudara, tujuan Allah sekarang ada di dalam diri manusia yang diciptakan oleh Allah. Namun, ketika Adam mengemban tugas Allah itu, Adam mengalami kegagalan. Karena apa? Adam jatuh dalam dosa. Dosa merusak rencana Allah atas diri manusia. Namun, karena begitu besar kasih Bapa akan dunia ini, sehingga dia mengirimkan anaknya yang tunggal, dan kedatangan Yesus ke muka bumi ini menebus manusia itu, dan manusia itu kembali pada rencana Allah sebelum dia jatuh dalam dosa. Ya, sehingga Paulus menangkap, dia bisa menuliskan bahwa kita ini buatan Allah, diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik yang telah dipersiapkan oleh Allah sebelumnya. Nah, saudara, sekarang kita tahu hidup kita ini ya, kita harus menuju kepada panggilan Allah. Setiap orang yang percaya harus menemukan ya destininya, ya tujuan hidupmu itu apa. Kalau orang nggak mengerti tujuan hidup Anda, ya tujuan hidupnya, mereka nggak akan berkembang, mereka tidak akan maju. Walaupun mereka sudah menjadi orang Kristen, ya dibilang orang rohani, tapi saudara, karena mereka nggak memiliki tujuan, makanya dia nggak melakukan sesuatu dan nggak ada satu perkembangan di dalam dirinya. Bahkan, ya rencana Allah tidak tergenapi dan tidak terjadi atas orang tersebut. Nah, kita lihat satu ayat saudara di dalam Filipi pasal 3 ayat 13 sampai ayat 14. Perhatikan ayat ini. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari, ya, berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ini menjadi satu contoh teladan yang baik bagi kita. Seseorang yang percaya dan akhirnya mengenal Tuhannya, ya, Rasul Paulus, dia tahu ketika dia masuk dalam pengenalan akan Tuhan ini, dia mengerti tujuan hidupnya apa, ya. Nah, di sini Paulus mengatakan, ya, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang aku lakukan. Apa yang dilakukan oleh Paulus? Dia katakan, aku melupakan apa yang ada di belakangku. Apa sih yang ada di belakangnya Paulus? Banyak, saudara. Masa lalunya Paulus itu luar biasa. Baik dari sisi positif dan negatifnya, bukan? Tapi semua bagi Paulus itu adalah sampah yang harus dibuang, yang harus dilupakan. Sehingga dia berkata, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada yang di hadapanku. Banyak orang ya sudah nggak mau tahu lagi dengan masa lalunya, tapi nggak mau mengarahkan diri kepada apa yang di hadapannya. Amin. Jadi dua hal ini harus dikerjakan, melupakan dan mengarahkan. Banyak nasihat hanya mengatakan lupakan semuanya itu, tapi nggak didorong untuk mengarahkan diri untuk menemukan
apa sih rencana rancangan Allah di dalam hidupmu itu. Nah, kepada apa yang di hadapanku dan berlari. Ada dorongan yang lebih. Paulus tidak santai. Dia mengejar. Dia berlari-lari kepada tujuan. Tujuannya apa? Untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Allah memanggil Anda untuk apa? Setelah saya menemukan panggilan saya mengerti dan saya mulai kerjakan. Dan apa yang saya kerjakan di dalam rencana Allah atas hidup saya, semua akan ada nilainya dan nanti saya akan mendapatkan mahkotanya. Amin. Nah, Ibrani pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ketiga kita baca sama-sama. Nah, Ibrani 3 ayat 1 sampai 3. Sebab itu, hai saudara-saudara yang kudus, yang mendapat bagian dalam panggilan surgawi, pandanglah kepada rasul dan imam besar yang kita akui, yaitu Yesus, yang setia kepada Dia yang telah menetapkannya, sebagaimana Musa pun setia dalam segenap rumahnya, sebab ia dipandang layak mendapat kemuliaan lebih besar daripada Musa, sama seperti ahli bangunan lebih dihormati daripada rumah yang dibangunnya. Ya, nah saudara, semua yang mendapatkan panggilan surgawi sekarang suruh memandang rasul, yaitu ya Yesus, ya imam besar yang kita akui, yaitu Yesus, yang setia kepada Dia yang telah menetapkannya. Artinya, Yesus ketika ada di muka bumi itu ditetapkan juga oleh Bapaknya. Jadi Yesus itu ada di dalam ketetapan Allah, ketetapan Bapaknya. Nah, untuk selalu ada di dalam track, dalam rel ketetapan Bapaknya itu, Yesus punya slogan sendiri. Dia katakan, makananku ialah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikannya. Nah, saudara, jadi semua orang yang sudah menangkap kehendak Allah di dalam kehidupan kita, rencana Allah atas hidup kita, kita harus selalu ada di dalam tracknya itu. Apapun yang Anda lakukan, semuanya harus sesuai dengan arahan. Karena Anda sedang ada di dalam rencana Allah. Nah, Bapak Saudara, malam hari ini saya akan memberikan beberapa contoh ya, hal-hal yang terjadi di dalam orang-orang yang dipanggil dalam panggilan surgawi tersebut. Anda dipanggil untuk apa sih? Ya, kita ini dipanggil untuk apa? Nah, dipanggil untuk apa? Panggilan surgawi merupakan panggilan terus-menerus dan dari level ke level berikutnya, ya. Jadi orang yang diselamatkan itu masih ada di garis lurus ini. Habis itu dia harus meningkat dari level ke level berikutnya, ya. Nah, coba sekarang cek ya Bapak Saudara. Dalam kehidupan kita, sejak Anda diselamatkan oleh Tuhan, ada pertumbuhan, ada peningkatan di dalam kehidupan Anda atau enggak? Coba ya, review. Saya enggak bilang introspeksi, enggak. Ya, kita mulai mereview kembali dalam kehidupan kita. Sejak Anda diselamatkan sampai hari ini. Nah, kapan Anda mulai percaya kepada Yesus? Kapan Anda mulai menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mengalami kelahiran baru dalam kehidupan Anda? Kapan Anda mengerti panggilan Allah atas hidup Anda? Nah, coba cek ya. Nah, dari sini nanti Anda bisa tahu, oh iya ya, saya mengenal Yesus ini setahun gini. Saya mulai menerima Yesus secara pribadi tahun segini. Lalu saya mulai mengerti tentang panggilan Allah, rencana Allah dalam hidup saya tahun segini. Ya, coba Anda catat nanti. Nah, setelah Anda mengetahui tentang rencana Allah dalam kehidupan Anda, rencana Allah itu Anda kerjakan atau tidak? Bagi yang nggak mengerjakan, ya tidak akan ada pertumbuhan. Tapi kalau Anda mulai mengerjakannya, Tuhan akan bawa Anda from glory to glory, betul ya? Dari kemuliaan kepada kemuliaan.
Dari rencana Allah yang satu kepada rencana Allah yang lebih tinggi, lebih tinggi, lebih tinggi, lebih tinggi, dan sebagainya. Nah, saudara, kalau hari ini mungkin ada orang ya mulai melihat diri Anda ya, lalu mengatakan, kok kamu begitu rohani ya? Saya kalah sekali kerohaniannya dengan Anda. Nah, orang kadang-kadang bisa membandingkan ya dirinya dengan orang lain, lebih rohani mana, ya, lebih baik mana dan sebagainya. Nah, nanti kalau Anda flashback kadang-kadang, Anda kadang-kadang juga melihat diri Anda di masa lalu kayak orang yang rohaninya masih rendah. Kenapa sekarang Anda ada di level ini? Nah, kemana bisa seperti ini tuh kenapa? Ya, nah saudara, panggilan surgawi merupakan panggilan terus-menerus dan dari level ke level berikutnya. Ya, pertama saudara, ketika engkau dipanggil menjadi miliknya. Ya, menjadi miliknya. Jadi panggilan yang pertama, yang umum, ketika Anda dipanggil dan Anda mulai merespon, Anda mulai dimiliki oleh Tuhan. Roma 1 ayat 6. Baca sama-sama. Kamu juga termasuk di antara mereka. Kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Ya. Jadi panggilan pertama adalah menjadi milik Kristus. Nah, sudah saya jelaskan berapa kali ya, bahwa hidup kita ini bukan milik kita sendiri lagi. Kita ini sekarang miliknya Kristus. Ya. Dimiliki oleh Kristus. Jadi ketika Anda percaya dan mempercayakan dirimu kepada Tuhan, sekarang Anda adalah miliknya Tuhan. Banyak orang kadang-kadang senang ya dengan lagu begini, ya, bahwa kita ini adalah biji matanya Tuhan. Dengan pengertian Anda itu diprotek dengan Tuhan, Anda itu sangat berarti, Anda itu sangat istimewa dan sebagainya. Kalau dibilang jadi biji matanya Tuhan, senang ya? Nah, jadi biji matanya Tuhan. Siapa di sini biji matanya Tuhan? Nggak ada ya? Siapa di sini dari biji matanya buto hijau? Siapa di sini dari biji matanya Tuhan? Nah, kenapa Anda senang? Kenapa Anda angkat jempol? Ya, mengatakan bahwa Anda senang jadi biji matanya Tuhan. Anda mulai coba bandingkan saudara dengan biji mata Anda itu. Ini selalu Anda jaga, betul ya? Sesuatu yang berarti. Jangan sampai hilang, jangan sampai dicomot, dicolok sama orang. Kenapa? Ini penting. Nah, Anda begitu berarti di hadapan Tuhan. Ketika Tuhan mengatakan, kamu itu biji mataku. Anda setuju kan? Anda jadi biji matanya Allah. Nah, biji matanya Allah itu punyanya siapa? Punyanya Allah, itu salah satu organ dari tubuhmu. Sekarang sebenarnya seluruh tubuhmu, seluruh ekstensi kehidupan kita ini, itu adalah miliknya Allah. Banyak orang kadang-kadang kan, ya, mulai debat kusir tentang persepuluhan. Wah, gitu ya. Nah, mulai bilang boleh bayar, nggak perlu bayar, dan sebagainya. Tapi kalau saya selalu menekankan kita harus bayar, ya. Nah, kenapa saudara? Sebenarnya sepersepuluhan itu hanya mengajar Anda untuk mulai, ya. Ini perkara tentang harta, tentang keuangan Anda. Kalau hidupmu adalah miliknya Tuhan, dompetmu milik siapa? Dompetmu dan isinya milik siapa? Depositomu milik siapa? Kalau tubuhmu, hidupmu miliknya Tuhan, duitmu juga miliknya Tuhan, bukan? Betul nggak? Betul, ya kan? Nah, karena manusia itu ya
enggan untuk memberikan duitnya atau hartanya karena ya materialistis seperti itu, akhirnya Tuhan mulai mengajarkan mulai dari 1/10% untuk belajar taat. Ya. Nah, ini hanya pembelajaran saja. Sehingga kesadaranmu semakin meningkat. Dari 1/10% ini Anda meningkat 20%, 30%, 40%, 50% sampai 100% itu miliknya Tuhan. Harusnya begitu. Ya. Nah, 10% aja kadang-kadang aduh, gimana ya gitu ya. Apalagi kalau 100% kan. Nah, Bapak Saudara, kita lihat ya, berani mengatakan bahwa Anda itu miliknya Tuhan. Artinya segala sesuatu yang ada pada Anda juga jadi miliknya Tuhan. Amin. Jadi panggilan pertama apa? Anda jadi miliknya Yesus. Amin. Nah, setelah saya jelaskan seperti ini mulai bimbang sedikit. Pak, saya mundur dulu ya. Saya nggak bisa jadi miliknya Yesus. Ya. Yesus jadi milikku, tapi aku tidak jadi miliknya Yesus. Nah, Yesus jadi milikmu, ya, Anda juga miliknya Yesus. Dimiliki oleh Allah. Artinya, hak hidupmu dibuang. Sekarang yang adanya kewajiban, ya, supaya Anda boleh tunduk, Anda boleh taat kepada Dia yang memiliki Anda. Kenapa, saudara? Panggilan awal ini yaitu Allah mau memiliki Anda. Kalau Anda menyerah dan mulai berkata, Tuhan, silahkan miliki aku. Dengan mudah nanti Tuhan akan bisa intervensi sepenuhnya ke dalam diri Anda. Ya. Apalagi kalau Anda mulai bisa berkata, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Itu ya. Itu lagunya gimana coba? Sejak hidupku telah ditebus. Itu enggak ya? Oleh darah yang kudus. Ya. Sekarang kita jadi miliknya Kristus. Lalu kita berkata, suka-sukamu Tuhan. Jadi Tuhan mau lakukan apa saja atas hidup kita, sesukanya Dia. Itu artinya, kenapa Tuhan mau memiliki Anda? Karena rencananya akan mulai ya dinyatakan dan dikerjakan di dalam kehidupan Anda. Setiap hari Dia akan tuntun Anda, setiap hari Dia akan arahkan Anda, sampai Anda ada di dalam pusat kehendak Allah. Amin. Jadi pengertian tentang dimiliki oleh Tuhan itu tidak sederhana. Kenapa Tuhan mau memiliki Anda? Karena Dia punya maksud. Karena Dia punya tujuan. Amin. Coba kalau Anda beli sesuatu nih. Lalu barang yang Anda beli jadi milik siapa? Jadi milik Pak Yowel, amin. Amin. Kenapa Anda mau beli? Karena Anda pengen memiliki, betul? Kenapa Anda ingin memiliki? Ada tujuannya enggak? Pasti ada, betul? Contoh orang beli wajan. Tahu wajan? Ibu-ibu ya, nah wajan, saya pernah bawa tim ya ke Jawa gitu, terus lewat ini saudara, ini pabrik, itu ya, dandang wajan dan sebagainya, waduh berhenti di situ tuh, ngeborong gitu semuanya, ya, wah bagus dan sebagainya, gitu ya, wah, terus waduh beli semuanya, lalu saya tanya, ya, buat apa wajan? Ada yang nyeletuk, ya buat goreng lah Pak, gitu. Masa wajan buat topi gitu. Ya buat goreng gitu ya. Dia beli gitu untuk jadi miliknya dengan satu tujuan, betul? Nah, Allah beli Anda bukan? Dengan darah yang mahal Anda dibeli. Sekarang Anda dimiliki oleh Allah. Sekarang harus mengerti. Dia yang membeli Anda. Dia yang ingin memiliki Anda. Dia punya tujuan ya atas hidup Anda.
Nah, sekarang Anda harus tahu diri. Si wajan itu harus tahu diri. Karena apa? Yang beli wajan itu mau pakai wajan itu untuk goreng tempe. Itu enggak itu. Nah, Anda pun juga begitu. Anda harus tahu diri. Nah, Anda mulai nyerah. Anda mulai berkolaborasi. Tuhan, Engkau telah beli hidupku. Sekarang aku jadi milikmu. Apa langkah selanjutnya? Rencanamu di dalam hidupku. Coba berdoa seperti itu. Kalau di sini diajar cari kehendak Allah. Supaya Anda ada di dalam pusat kehendak Allah. Sehingga nggak percuma Allah menebus Anda. Dan Allah memiliki hidup Anda. Karena Anda mau untuk dipakai. Untuk menjalankan agenda Allah. Rencana Allah di muka bumi ini. Amin. Nah, saudara, itu panggilan pertama. Yang kedua, saudara, ya, kita dipanggil untuk apa? Nah, Anda dipanggil orang-orang kudus yang merdeka di dalam Dia. Coba baca di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 2. Kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus. Dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita, Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Ya, nah, saudara, sini kita perhatikan, ya, bahwa Dia memanggil kita yang pertama ya untuk menjadi orang-orang kudus ya. Nah, menjadi orang kudus, bukan kota kudus sana. Anda tahu artinya kudus? Halo, tahu artinya kudus? Nanti cari Alkitab ya, lalu Anda cari kamusnya. Nanti Anda klik ya kata kudus itu artinya apa? Banyak orang kadang-kadang rancu. Kudus dan suci itu sebenarnya hal yang berbeda. Disucikan dan dikuduskan itu berbeda. Ya, kalau disucikan itu dibersihkan. Ya, supaya cemerlang. Nah, kalau dikuduskan itu artinya Anda dikhususkan. Amin. Dipanggil untuk menjadi orang-orang khusus. Hidupmu sekarang khusus. Ya, dimiliki oleh Tuhan. Anda sekarang spesial. Anda harus menjadi orang kudus, orang khusus. Makanya sekarang Anda harus mengkuduskan atau mengkhususkan hidupmu untuk Tuhan. Amin. Galatia 5 ayat 13. Nah, saudara, ya, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu untuk sebagai kesempatan, ya sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Ya, nah saudara, dipanggil untuk menjadi orang merdeka. Amin, katakan merdeka, merdeka. Nah, Indonesia merdeka tahun berapa? 45. Nah, Anda pun ya secara roh, Anda juga dipanggil untuk menjadi orang yang merdeka. Diberi kemerdekaan. Diberi kebebasan. Ketika Allah memiliki Anda enggak di-setel kayak robot, enggak. Ya. Walaupun hidupmu telah dibeli, tapi Anda bukan seperti budak-budak di masa lampau itu. Ya. Nah, Anda tetap dikasih ya kan kebebasan dalam hidup Anda. Karena Allah yang telah menaruh free will dalam hidupmu ini, Dia nggak pernah mengangkat free will itu. Dia memberikan Anda kemerdekaan, ya, kebebasan. Sehingga Anda boleh melakukan ya apa saja menurut keinginan Anda. Tapi ada satu hal, ketika Anda tahu bahwa Anda telah ditebus dan ada rencana Allah di dalam kehidupan Anda sekarang bisa mempertimbangkan
Anda bisa menurut maunya sendiri atau nurut maunya Tuhan. Ya, tadi makanya Paulus katakan, saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Memang kamu punya hak untuk ini dan itu. Tapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Nah, kemerdekaan ini jangan digunakan semena-mena. Batasi, ya. Kemerdekaan saya sekarang saya gunakan untuk melayani orang lain, satu dengan yang lain, ya, dengan dasar kasih. Nah, berikutnya saudara, tingkat berikutnya, ya, dipanggil untuk apa lagi? Anda dipanggil menjadi penyalur berkatnya, ya, penyalur berkatnya. Nah, saya kadang-kadang sedikit keki, ya. Kalau orang berdoa, kadang-kadang bahkan kalau minta, ya, tolong Pak, tolong doain, ya, minta didoain apa sih, ya, Tuhan, ya, biar Tuhan memberkati saya, ya, banyak sekali nih orang-orang minta supaya Tuhan memberkati, amin. Bahkan kalau nyanyi lagu aku diberkati, ya. Nah, wah, seneng banget, ya. Berkat. Saudara, bicara berkat nggak salah. Memang Yesus datang untuk memberikan hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Segala berkat rohani telah diberikan kepada Anda semuanya. Hal berkat itu sudah menjadi perhatian Allah, ya. Ketika Dia menebus Anda, Dia juga menaruh kelimpahan berkatnya di dalam hidup Anda juga. Amin. Nah, saudara, ketika kita menjadi orang yang sudah diberkati, pertanyaannya ini, maukah Anda menjadi berkat bagi sesama atau tidak? Ya. Nah, mau nggak menjadi berkat bagi sesama? Saudara, orang-orang yang mengerti tentang prinsip berkat, nanti ada sesi tersendiri, saudara, tentang berkat ini, ya. Tapi saya cuplik sedikit aja, ya. Bahwa takaran, itu, apa yang engkau lakukan, itu juga yang akan diukurkan kepada Anda. Kelimpahan yang akan Anda beri, takarannya apa? Sebenarnya adalah masalah hati kita. Ketika engkau banyak menahan, berkatmu akan tertahan. Ketika engkau banyak memberi, engkau juga akan semakin diberi. Nah, kita bilang, ya, berilah maka kamu akan diberi. Amin. Ini prinsip berbeda dengan orang dunia. Kalau orang dunia bilang apa? Kalau kamu, ya, mau kaya, kamu harus banyak ngirit. Jangan bagi-bagi. Tapi Tuhan bilang apa? Kelimpahan akan terjadi kalau engkau banyak memberi. Ya. Lebih berkat memberi daripada menerima. Bahkan Amsal mengatakan apa? Ada orang yang menghemat secara luar biasa, tetapi selalu berkekurangan. Tapi ada orang yang menyebar hartanya, selalu berkelebihan. Anda mau berkelebihan atau berkekurangan? Itu tergantung. Ya, Anda dipanggil untuk memberkati, ya, menjadi saluran berkat. Anda boleh berdoa begini, Bapak Surgawi, ya, percayakan kepada saya berkat itu. Saya mau menjadi perpanjangan tanganmu untuk menyalurkan berkat ini kepada banyak orang yang membutuhkannya. Nanti akan banyak berkat yang Anda terima, dan Tuhan akan melihat tanggung jawabnya. Betul? Seperti talenta itu. Ketika engkau dipandang oleh Tuhan, sanggup untuk mengelola, Tuhan akan menambahkan. Betul? Menambahkannya dalam kehidupan kita. Nah, saudara, jadi Anda dipanggil untuk memberkati, menjadi berkat. Saudara, pabrik berkat itu sebenarnya ada di mana?
Pabrik berkat itu sebenarnya bukan di surga lagi. Ketika engkau menerima Yesus masuk ke dalam hatimu, sekarang pabrik berkatnya ada di hatimu, betul? Yesus pabriknya. Dia ada di sini. Dia memproduksi banyak hal di dalam diri Anda ini. Sehingga dari dalam dirimu itu akan memancar, mengalir segala jenis aliran-aliran. Termasuk aliran berkat ini. Ya. Nah, secara umum kadang-kadang kalau kita nulis ya WA atau SMS atau kirim ya berita gitu selalu diakhiri ya GBU, God bless you, gitu ya. Betul sih, gitu ya. Tapi dengan kita menyadari sekarang, Anda adalah dipanggil untuk menjadi berkat. Yang memberkati siapa sekarang? Bukan Tuhan lagi. Sekarang Anda yang memberkati. Jadi Anda bisa bilang sekarang, Pak Yoel, I bless you. Amin. Halo? I bless you. Anda dipanggil untuk menjadi berkat. Ketika Anda siap dan Anda bisa berkata, I bless you. Berkatnya dari mana? Dari Dia. Karena Anda sedang melakukan agendanya Dia, betul? Sumber berkatnya bukan dari Anda, sumber berkatnya dari Tuhan. Dan Anda hanya melakukannya, menyalurkannya apa yang Tuhan telah percayakan dalam kehidupan Anda. Amin. Siapa di sini mau menjadi berkat? Jangan pelit, ya. Nah, jangan pelit. Jangan berpikir Anda itu kurang. Minimal pertama harus di sini nih. Jangan Anda berpikir Anda kurang. Anda harus berpikir aku lebih. Betul? Walaupun lebihnya mungkin cuman berapa? 10.000. Mungkin lebihnya cuman 100.000. Betul? Nah, dari gaji Anda sebulan sudah. Ya, pasti ada lebihnya, bukan? Nah, jangan pernah bilang kurang dulu. Walaupun itu hanya 100.000, Anda bilang lebih, betul ya? Ketika pikiranmu, ya, hatimu, ya, mengatakan bahwa berkatmu lebih, Anda bisa memberi, amin. Tapi kalau Anda sudah mulai berpikir kurang, sulit untuk memberi, sulit untuk jadi berkat, amin. Nah, kadang-kadang dalam pengakuan iman sudah saya berkata, ya, aku bersyukur, aku adalah anaknya Allah, Allah yang memiliki langit, bumi, dan segala isinya ini. Ya, Allah yang kaya, anaknya juga kaya. Ya. Nah, mulai saudara, ubah mindset Anda itu. Dari orang yang selalu bilang, aduh kurang. Anda nggak kurang, betul? Karena memang Anda dipanggil untuk menjadi berkat. Di sini bukan berarti nunggu Anda jadi kaya dulu. Kalau Anda berpikir, nanti kalau aku sudah kaya, aku baru mau jadi berkat. Kaya itu relatif. Betul? Orang punya 2 triliun, ya toh. Kalau roh pelitnya nggak ditengking, ya dia nggak bisa memberi. Gitu. Nah, dia berpikir nanti kalau duit saya sudah 10 triliun, saya baru bisa memberi. Tapi kalau orang itu sudah punya hati dan mengerti panggilan Allah dalam hidup Anda, dipanggil untuk menjadi berkat. Walaupun saudara, yang di tangan Anda, benih itu hanya 100.000. Anda bisa melepaskannya. Betul? Dan dari perkara yang kecil ini, Tuhan akan mempercayakan kepada Anda. Anda akan dijadikan bendaharanya Allah di muka bumi ini. Amin. Dipanggil untuk menjadi berkat. Yes? Amin. Nah, mulai katakan, I bless you. Ya. I bless you. Mungkin kalau Anda mulai berkata, I bless you, orang mulai penasaran. Kenapa ya? Kok orang mengatakan I bless you? Kamu kok bilang I bless you? Anda bisa ceritakan. Sekarang Tuhan Yesus sudah ada di dalam hati saya.
pabrik berkat itu ada di dalam diri saya. Sekarang masalah memberi atau enggak tergantung saya, gitu loh. Betul enggak? Karena Tuhan perintahkan kalau Anda enggak bergerak, apa yang diperintahkan Tuhan enggak terjadi juga, bukan? Nah, sekarang tergantung. Kalau Anda mau memberi, Anda memberkati, Anda bisa memberkati, kehendak Allah terjadi lewat Anda, panggilan menjadi berkat itu terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Nangkep ya, saudara? Jadi mulai belajar. Gimana supaya Anda itu bisa mengerjakan agenda Allah ketika Allah memanggil Anda menjadi berkat itu. Pasti Allah telah memberkati Anda, betul? Efesus 1 ayat 3, baca sendiri nanti. Segala berkat rohani telah diberikan. Kata telah itu apa sih? Telah itu nunga, telah itu atos, telah itu wes, betul? Sudah diberikan kepada Anda segala berkat, amin. Nah, setelah Anda menerimanya, sekarang tergantung Anda mau jadi berkat atau tidak nantinya, amin. Nah, ke level berikutnya sekarang, ya, dipanggil untuk apa? Nah, selain itu ya, menjadi penyalur berkat. Ya. Nah, baca dulu ayatnya ya. 1 Petrus 3:9. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, gitu loh. Kamu memberkati, betul? Karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Jadi Anda memperoleh berkat supaya Anda bisa memberkati, ya. Ini loh, ya. Hendaklah kamu memberkati karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat itu. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, caci maki, ya, hidup dalam kasih. Berikutnya, saudara, Anda dipanggil untuk diperintah atau dikuasai oleh damai sejahtera. Ya, baca ayatnya, Kolose 3 ayat 15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, ya. Dipanggil di sini, ya, untuk dikuasai atau diperintah oleh damai sejahtera itu. Nah, saudara, sebenarnya ya, damai sejahtera memerintah dalam hatimu. Damai sejahtera itu sebenarnya seperti garnisum. Ya, ada terjemahan mengatakan seperti garnisum, yaitu garnisum itu pasukan, ya, tentara Romawi, satu peleton gitu, yang membentengi menjadi pagar dalam kehidupan kita ini. Damai Allah itu seperti garnisum, seperti pagar dalam kehidupan Anda. Nah, kalau Anda sudah dikelilingi, dijaga oleh satu peleton, tentara seperti itu, Anda nggak akan khawatir, bukan? Ya, Anda nggak akan khawatir. Anda nggak akan ketakutan. Damai sejahtera Allah itu ya seperti garnisum itu, pasukan itu, yang selalu senantiasa mengelilingi kehidupan kita. Amin. Damai itu biar memerintah di dalam hidupmu, menguasai di dalam hidupmu. Jadi dalam menghadapi segala aspek kehidupan ini, situasi apapun juga sedang Anda hadapi, damai itu jangan sampai hilang. Gak heran? Ketika Tuhan Yesus mau naik ke surga, apa yang diwariskan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya? Damai sejahtera. Yesus bilang, damai sejahtera ku berikan kepadamu, damai sejahtera ku tinggalkan kepadamu. Tuh. Ini warisan yang sangat berharga. Bukan damai ala dunia, tapi damai kelasnya Yesus. Dan itu pernah didemonstrasikan oleh Tuhan Yesus ketika menghadapi segala macam masalah. Yesus nggak pernah takut, Yesus nggak pernah khawatir, Yesus nggak pernah bimbang, Yesus nggak pernah ragu. Kenapa? Kuncinya cuma satu, dia nggak kehilangan damai itu. Amin. Nah, Alkitab bilang, jika kamu takut,
kecilah kekuatanmu. Kalau damai itu selalu tumbuh, selalu ada di dalam dirimu, kekuatanmu akan besar. Tapi kalau ketakutan itu mulai muncul, menggeser damai sejahtera dalam hidupmu, nah, kekuatanmu jadi lemah. Jadi orang-orang yang lemah itu sebenarnya apa? Damainya hilang. Sekarang yang menguasai adalah kekhawatiran, kecemasan, ketakutan. Ini yang sering dilakukan oleh hamba-hamba Tuhan ketika menolong orang-orang yang sedang lemah seperti itu. Ditengking apa? Roh cemas, roh ketakutan, roh bimbang, roh keraguan. Betul? Lalu terakhir di transfer. Terima sekarang damai sejahtera, kekuatan, kelimpahan dari Allah Bapa, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus. Nah, nangkap saudara? Jadi karena apa? Pergeseran. Ketika dia kuat, karena damai itu luar biasa. Menguasai dalam kehidupan orang itu. Tetapi ketika ketakutan menggeser damai itu dari orang itu berubah. Jadi nervous. Jadi takut. Seperti itu. Ya, lemah, kekuatannya gimana nanti kalau ini, gimana kalau ini, dan sebagainya. Nah, kalau orang seperti itu datang ke saya, pertama kali saya bentak. Siapa bilang kamu seperti apa yang kamu katakan itu? Firman Tuhan ngomong apa? Segala perkara dapatku kamu tanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadamu. Kamu bisa. Ya, saya teguhkan dulu, saya deklarasikan firman itu lebih dahulu. Untuk apa? Pijakan. Supaya dia mengerti, ingat akan firman dan janjinya Tuhan. Supaya damai itu pulih kembali di dalam diri orang itu. Ya. Kalau Anda ngikutin arusnya dia terus, bertele-tele, ya toh, orang gitu, wah konselingnya lama. Nah, saya bypass aja. Ya toh. Dia ngomong sebentar gitu, langsung saya potong aja gitu. Siapa bilang dari tadi ngomong kosong, dia bilang gitu. Bener Pak. Loh, masih ngotot, saya bilang. Bapak saya nggak ngerasain. Ya, siapa bilang saya nggak ngerasain? Saya dulu juga sering ngerasain gitu. Saya udah bosan dengan yang itu. Nah, sekarang aku mau kalian keluar dari itu. Saya bilang. Damai itu harus memerintah dalam hatimu. Jangan sampai hilang karena masalah dalam hidupmu. Amin. Karena damai sejahtera yang dari Allah itu seperti pagar garnisum. Wah, membuat Anda tetap kuat. Jadi Anda dipanggil supaya Anda diperintah oleh damai sejahtera. Dikuasai oleh damai sejahtera. Nah, ketika damai sejahtera Allah itu terus mengalir dalam kehidupan Anda, banyak hal yang besar yang akan Anda lakukan. Tuh, badai, ombak, taufan apapun, Anda nggak akan takut. Bahkan Anda akan punya iman yang luar biasa. Engkau bisa berkata kepada ombak itu, diam! Ombak itu diam. Betul, saudara. Orang yang punya damai, omongannya jadi nggak ragu. Karena apa? Hati, pikiran, dan omongan itu sinkron. Kalau orang nggak punya damai sejahtera, mungkin dia ngomong yang benar. Tapi hatinya goyah. Pikirannya ragu. Orang seperti ini nggak akan dapat apa-apa. Karena Alkitab bilang, orang yang bimbang nggak akan mendapatkan apa-apa. Betul? Kalau orang punya damai sejahtera, omonganmu akan manjur. Betul ya? Nah, omonganmu nanti akan bisa setel pikiranmu. Karena apa? Damai itu mengalir begitu deras, begitu kuat dalam hidup Anda. Nah, tidak ada cemas, tidak ada takut. Ya. Nah, saudara, kita dipanggil untuk ada di dalam damai sejahtera itu. Oke, sekarang next panggilan berikutnya apa? Dipanggil untuk apa? Nah, Anda dipanggil untuk memasuki pertandingan. Pertandingan apa? Pertandingan iman. Dipanggil untuk masuk dalam pertandingan. Ya. 1 Timotius pasal 6 ayat 12. Bertandinglah
dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil, dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Ya, kalau Anda baca dalam Ibrani pasal 11, ya, kita ini dikelilingi oleh banyak saksi. Ya, saksi apa? Saksi-saksi iman. Karena kita ketika percaya kepada Tuhan Yesus, Anda langsung dicemplungkan, ditaruh ke dalam satu arena pertandingan. Nah, pertandingan lari maraton, ya, jaraknya panjang, butuh waktu panjang juga seumur hidup Anda. Nah, di sini saudara, Paulus bilang, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal itu. Pertandingan yang Anda kerjakan sekarang adalah bertanding secara iman. Pertandingan iman. Ya, bertanding secara iman. Anda lihat tokoh-tokoh iman ya dalam perjanjian lama. Dari ya siapa namanya? Henok, ya itu kan Abraham dan sebagainya, itu kan tokoh-tokoh iman yang disebut dalam Ibrani 11 itu. Ya. Nah, mereka dengan versinya masing-masing, mereka mengerjakan apa yang dipercayakan, ditugaskan oleh Allah atas mereka semuanya. Memang ada beberapa hal spektakuler yang dilakukan oleh mereka itu. Dengan iman, dengan iman, dengan iman, dengan iman, dengan iman. Nah, Bapak Saudara, sekarang ya kita sebagai orang perjanjian baru, kita juga begitu. Kita memiliki imam besar agung, yaitu Yesus, yang merintis iman itu di dalam diri kita. Nanti Anda baca Ibrani pasal 12 ayat yang kedua. Looking unto Jesus, ya. He is the author and the finisher of our faith. Ya, dia yang merancang iman itu di dalam dirimu. Jadi ada sesuatu program, ya, program iman. Setiap orang sudah itu berbeda-beda, ya, ujian imannya, ya. Tapi semua yang membuat adalah sama. Yesus perintis iman di dalam kehidupan kita ini. Iman itu harus dikerjakan. Anda harus bertanding, menumbuhkan iman itu di dalam diri Anda. Nah, saudara, tentang pertumbuhan iman, masing-masing orang itu menurut ya kerajinannya menumbuhkan iman tersebut. Saudara, saya secara pribadi, ya, saya mengalami sebuah pertumbuhan iman. Ya, gimana ketika dulu, ya, ketika pertama kali gabung dengan Revival Total Ministry ini, nah, pertama yang saya dengar dulu, ya, senior Pak Andreas itu khotbah tentang pindah kerajaan, ya, bahwa orang percaya sudah dipindahkan dari kerajaan maut ke dalam kerajaan hidup, dari kerajaan dunia ini sekarang pindah ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Mereka punya nasib yang berbeda, ya. Nah, lalu dikhotbahkan gini-gini, tapi untuk semuanya ini bisa berubah, hanya bisa diperoleh dengan satu sarana, yaitu iman. Ya, iman. Dan saya mulai praktek, sir. Ya, saya hamba Tuhan, saya belum pernah kerja. Dari sejak saya lulus sekolah, masuk sekolah Alkitab, ya, saya melayani Tuhan sepenuh waktu. Ya, sampai hari ini saya hidup dengan iman. Ya, saya pernah ada seperti telur di ujung tanduk, betul seperti itu. Ya, ngalami sampai sudah gitu ya. Ya, saya sering sebut sebagai, ya, saya pernah katakan, saya pernah ngalami namanya puasa terpaksa. Beli nggak pengen puasa, tapi harus puasa. Karena apa? Dan nggak ada apa lagi yang dimakan. Ya, tapi ya loh, saya mulai belajar untuk percaya, tetap percaya, konsisten seperti itu. Dan Tuhan yang saya layani, Tuhan yang saya sembah, Dia tak pernah berdusta. Dia selalu menggenapi janjinya. Dan itu terjadi, saudara. Dari hari lepas hari, terus Tuhan, ya, menunjukkan kesetiaannya, ya, kepada orang-orang yang terus konsisten dengan imannya. Jadi iman itu harus bertumbuh dengan cara apa? Mulai dikerjakan, masuk dalam pertandingan. Jangan sampai lemah, ya.
Nah, kenapa? Kadang-kadang beratnya hidup di dunia ini, beban-beban hidup ini kadang-kadang bisa merongrong iman Anda. Beberapa orang imannya kandas, karena apa? Karena tantangan-tantangan dalam hidup, masalah hidup ini ya menggerogoti iman mereka. Nah, saudara, yuk kita mulai ya. Bertanding dalam pertandingan iman yang benar. Percaya, dasarnya cuma satu, percaya kepada Yesus. Betul? Iman itu apa sih? Percaya saja kepada Yesus. Nah, mulai coba ya. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Tuhanku ajaib, Tuhanku hebat. Kau turun tangan ya, menyembuhkanku. Nah, kalau Anda percaya Tuhan turun tangan menyembuhkan Anda bisa mengangkat imanmu. Ya. Anda kalau sakit, Anda bisa berkata, oleh bilur-bilurnya saya sembuh. Anda nggak perlu obat nanti. Anda nggak perlu dokter. Anda nggak perlu rumah sakit. Anda hanya punya satu, bilur Yesus. Konsisten, saudara. Harus konsisten. Ada contoh-contoh saja ya. Orang yang percaya itu ujiannya luar biasa. Contoh ya. Sadrak, Mesak, Abednego ya. Itu kan percaya kepada Tuhan. Dia menyembah Allah yang benar. Ada tantangannya. Dia disuruh menyembah patung Nebukadnezar. Tapi dia nggak mau. Sampai akhirnya dia diancam, diintimidasi. Kalau kamu nggak mau menyembah patung itu, waktu musik dibunyikan, kamu akan aku lempar ke dalam dapur api yang menyala itu. Dia bilang apa? Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang. Aku gak akan goyah. Pokoknya Yesus ya Yesus. Lalu sampai raja itu geram. Panaskan 7 kali. Biar cepat gosongnya. Biar cepat matangnya nanti. Ya. Nah, dipanaskan 7 kali pun, ya, sampai akhirnya Sadrak, Mesak, dan Abednego bilang gini, Tuanku Raja, walaupun kau beri 1000 kali ya kesempatan untuk aku berbalik untuk menyembah patung itu, aku tidak akan menyembah. Alasannya cuma satu. Alasannya apa? Aku punya Tuhan yang besar. Orang Kristen banyak nyanyi kan? Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji. Wah, keren. You know? Nah, Sadrak, Mesak, Abednego bilang kepada raja ini, aku punya Tuhan yang sanggup untuk melepaskan aku dari perapian yang menyala itu. Ketahuilah Tuanku, bahwa Allah yang aku sembah sanggup, bisa, mampu membebaskan aku dari perapian itu. Tapi ketahuan juga ya, ada 2 hal dari statementnya. Walaupun aku tidak ditolong oleh Allahku, aku tetap tidak mau menyembah. Nah, itu Sadrak, Mesak, Abednego. Statementnya menggetarkan surga. Sampai Tuhan sendiri turun menyertai ketika Sadrak dan Mesak, Abednego dilemparkan ke dalam api, Tuhan ikut masuk ke dalam api itu. Betul? Banyak orang kadang-kadang menggambarkan surga seperti apa sih? Ya, ceritanya selalu tentang sesuatu yang indah. Betul? Tapi saya satu kali mendengar satu pernyataan yang buat saya sedikit terkejut. Dia bilang gini, walaupun saya dilempar ke neraka, yang disebut neraka gitu ya, seperti neraka yang menyala, tapi kalau ada Tuhan di sana, saya nggak apa-apa. Nah, sebenarnya ganjilnya di kata nerakanya itu aja, itu ya. Tapi apa artinya saudara? Ya, nggak peduli di mana, kondisi apapun juga. Yang penting ada Tuhan di situ. Itu surga. Ya, bersama dengan Tuhan. Tuhan ada di situ. Menyertai, dan apa yang terjadi? Semua yang membahayakan Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak mengena atas dia. Rambutnya aja nggak kebakar. Saudara.
iman yang luar biasa. Amin. Tapi ada taruhannya. Ada yang lebih hebat lagi, saudara. Ya, dalam mempertahankan iman. Ya, bertanding dalam iman. Ada satu perempuan. Siapa namanya? Esther. Ya, Anda tahu? Esther. Ya, ketika mendengar dia sudah jadi ratu, mendengar bahwa Mordekai bermufakat untuk memusnahkan bangsa Yahudi. Lalu Mordekai ya ngomong sama si Haman ya, Haman yang bermufakat. Lalu Mordekai datang kepada Esther untuk mengatakan kondisi seperti ini. Lalu Mordekai bilang, jangan kira kamu sudah di situ aman. Kalau kebuka topengmu kamu orang Yahudi, habis juga nyawamu. Lalu Esther mengumpulkan dayang-dayangnya, kemudian Esther berpuasa. Sehingga terkenal ya ada puasa Esther. Mengapa dia puasa? Karena dia mau menghadap raja. Apa resikonya, saudara? Ada resikonya. Walaupun dia ratu, ada aturan di negeri Susan itu. Kalau seseorang tidak dipanggil oleh raja, dia nongol di situ dan raja tidak berkenan, siapapun mati. Saudara. Lalu Esther bilang begini, if I virish, I am virish. Jika aku harus mati, biarkan aku mati. Itu iman, saudara. Gak ada syaratnya. Spekulasinya ada. Tapi dia tahu kepada siapa dia percaya. Amin. Esther tidak mati. Sadrak, Mesak, Abednego juga tidak kebakar oleh api. Amin. Karena apa? Dia punya iman yang kuat. Amin. Kita dipanggil untuk bertanding dalam pertandingan iman. Nah, mulai belajar nih, saudara. Apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan Anda, mulai terima dan Anda mulai belajar ya untuk memenuhinya dengan punya iman. Terus, Anda dipanggil untuk menderita bagi pembangunan tubuh Kristus. Nah, ini yang nggak enak sedikit ya. Dipanggil untuk menderita. Di sini siapa yang mau menderita? Halo? Siapa di sini mau menderita? Siapa di sini mau happy? Happy ya ya ya. Happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siapa di sini mau menderita? Nggak ada yang angkat tangan. Siapa mau senang? Siapa mau diberkati? Angkat tangan semua. Jempol-jempolnya sampai diangkat. Ya. Tapi ketika ditanya, siapa mau menderita? Enggak, Pak Gideon aja. Ya. Dipanggil untuk menderita. Nah, kalau nyanyi, saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Ada orang yang alergi dengan lagu itu, sehingga kata menderitanya dibuang. Betul. Ya, betul. Bahkan ya dalam pengakuan ya dia itu seorang gembala ya, gembala satu gereja. Nah, dulu awal-awal saya bina karena dia dari pengusaha, dari seorang profesional bikin gereja, belum tahu apa, saya arahkan sampai akhirnya ya ada jemaatnya yang menikah. Lalu di situ kan ada apa namanya pengantin itu kan mengangkat sumpah janji itu ya. Nah, di situ kan ada kata, nah, baik dalam susah dan senang, gitu ya. Itu diganti, saudara. Susahnya nggak ada, senang terus. Nangkep maksud saya, ya? Dia nggak mau yang gitu-gitu. Betul, sampai diganti semuanya itu. Ya dia yang punya hak, ya saya cuma diem aja, ya. Pokoknya dia alergi. Beberapa orang di sini mungkin tahu. Itu siapa itu ya? Benar, sudah. Nggak suka dengan kata menderita itu. Saya nggak mau menderita itu. Aku mau senengnya saja. Ya, ya sudah. Ya, tugas saya cuma berapa tahun ada di situ. Untuk ini ketika dia sudah bisa jalan gerejanya, ya sudah saya tinggal. Ya, ada yang Tuhan itu bawa saya gitu ya, 3 tahun 4 tahun untuk
bergabung satu gereja di situ untuk membangun tubuh Kristus. Ya udah selesai, ya sudah. Ya. Nah, menderita nggak mau, saudara. Padahal penderitaan itu kadang-kadang penting. Coba Anda lihat 1 Petrus pasal 2 ayat 20 sampai 21. Nah, sebab apakah disebut ujian ketika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa, tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itulah kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Amin. Dipanggil untuk menderita, mengikuti jejaknya Yesus. Yesus itu kata kitab Yesaya pasal 59, Anda dibaca seluruhnya, dikatakan dia itu biasa menderita. Amin. Jadi penderitaan bagi Yesus itu adalah hal yang biasa. Amin. Banyak orang kadang bilang, Pak, aduh Pak luar biasa. Apa? Saya menderita. Ya, jadi kalau ngalamin penderitaan dia bilang luar biasa. Tapi kalau diberkati Tuhan biasa. Amin. Salah nggak? Salah banget. Harusnya diberkati Tuhan luar biasa. Amin. Menderita biasa. Amin. Aduh. Kok gini ya? Ini naik level, saudara. Dari mulai dimiliki oleh Allah, diprotek oleh Allah, didukung oleh Allah, sekarang masuk dalam panggilan-panggilan yang bertahap seperti ini. Dipanggil untuk menderita. Next, ya. Dipanggil untuk apa lagi? Dipanggil untuk menjadi bait kehadiran Allah Tritunggal di muka bumi ini. Nah, dipanggil untuk jadi rumah Tuhan, membawa kehadiran Tuhan. Dimanapun Anda berada, Tuhan bermanifestasi melalui hidup Anda. Karena hidupmu dimiliki oleh Tuhan, matamu matanya Tuhan, mulutmu mulutnya Tuhan, tanganmu tangannya Tuhan, kakimu kakinya Tuhan. Tuh, Anda membawa kehadiran Tuhan. Efesus 4 ayat yang keempat. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung di dalam panggilanmu. Amin. Jadi tubuh Kristus. Next. Dipanggil untuk apa lagi? Panggilan untuk jabatan pelayanan. Nah, ya. Jadi setelah beres, selesai dengan tugas-tugas pribadi Anda, sekarang Anda dipakai Tuhan untuk masuk dalam jabatan pelayanan. Ada panggilan pelayanan yang khusus bagi orang-orang tertentu untuk duduk dalam jabatan seperti rasul, nabi, gembala, penginjil, dan pengajar. Ya. Nah, Paulus, saudara, dalam Roma pasal 1 ayat 1, dikatakan dari Paulus, hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Nah, dari pengakuan Paulus dalam menulis surat di kitab Roma, dia bilang, dia itu punya dua jabatan ya, yaitu rasul dan penginjil. Tapi kalau kita melihat hasil tulisan Paulus, Paulus itu seorang pengajar. Jadi satu orang bisa memiliki ya 2 atau 3 dari 5 jabatan itu. Ada rasul, ada nabi, ada penginjil, ada gembala, dan ada guru atau pengajar. Ya. Nah, saudara, dulu saya pikir saya itu seorang gembala. Ternyata bukan. Ya. Saya adalah seorang pengajar, saya seorang penginjil. Ya. Jadi itu yang saya temukan panggilan Allah di dalam diri saya. Saya bukan seorang gembala. Ya. Jadi saya seorang pengajar dan seorang penginjil. Berapa kali ada orang yang mencoba untuk merayu saya untuk menggembalakan, ya. Setelah saya berapa kali khotbah di gereja mereka bilang, Pak,
ya Pak Gideon aja lah gembala di sini. Saya bilang enak aja. Kamu yang dipanggil, saya yang masuk. Saya bilang gitu ya. Panggilannya beda. Ya, saya melengkapi gereja-gereja Tuhan dengan jawatan pengajaran dan penginjilan. Ya, nah nanti Anda akan menemukan panggilan Anda. Ini beda ya. Nggak harus sekolah Alkitab dulu. Nanti akan muncul. Tapi nanti kalau Anda sudah masuk dalam organisasi, ya, lah Anda kadang-kadang dibutuhkan formalitasnya, sekolah Alkitabnya, ya. Nah, di situ baru Anda lengkapi. Tapi panggilan ini bisa Anda lihat sekarang. Tuhan itu bawa Anda seperti apa sih? Mungkin Anda pengajar, mungkin Anda penginjil, ya. Mungkin Anda nabi, bisa juga, atau rasul, ya, atau gembala. Nah, nanti setelah terjun masuk ke situ, nah Anda bergabung dengan organisasi, Anda baru lengkapi itu akademisnya. Temukan dulu panggilan Anda itu apa. Amin. Nah, saudara, kalau sudah menemukan atau dibawa Tuhan ke level-level panggilan itu, nah Anda harus konsisten. Artinya, Anda harus tetap setia saat dipanggil itu. 1 Korintus 7, ayat 17-18. Selanjutnya adalah tiap-tiap orang tetap hidup seperti yang telah ditentukan Tuhan baginya. Dan dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah, inilah ketetapan yang kuberikan kepada semua jemaat. Kalau seorang dipanggil dalam keadaan bersunat, janganlah ia berusaha meniadakan tanda-tanda sunat itu. Dan kalau seorang dipanggil dalam keadaan tidak bersunat, janganlah ia mau bersunat. Next. Nah. Oke. Ya. Terus 1 Korintus 7 ayat 20-24 ya. Baiklah tiap-tiap orang tinggal dalam keadaan waktu ia dipanggil Allah, ya. Adakah engkau hamba waktu engkau dipanggil? Itu tidak apa-apa. Tetapi jika engkau mendapat kesempatan untuk dibebaskan, pergunakanlah kesempatan itu. Sebab seorang hamba yang dipanggil oleh Tuhan dalam pelayanannya adalah orang bebas milik Tuhan. Demikian pula orang bebas yang telah dipanggil Kristus adalah hambanya. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Saudara-saudara, hendaklah tiap-tiap orang tinggal di hadapan Allah dalam waktu keadaan seperti pada waktu ia dipanggil. Amin. Setia, ya, dalam keadaan apapun, kondisi yang panggilan Allah telah percayakan kepada Anda. Nah, jika Anda setia, ya, Anda akan dimuliakan oleh Allah. Roma 8:30. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga yang akan muliakannya. Ya. Terus sudah mengalami peningkatan dari panggilan demi panggilan itu. Namun saudara, Matius pasal 22:14 katakan, sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih, ya. Dalam panggilan itu mungkin Anda telah mengerti dan masuk dalam panggilan, tapi hanya yang setia yang dipilih oleh Tuhan, ya. Nah, sekarang bagian terakhir, saudara. Bagaimana cara memuliakan Allah? Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Menemukan, mendapatkan, mengerti tentang panggilan Allah. Sekarang kita harus berusaha untuk mengerjakannya sampai finish, sampai selesai. Nanti kalau sudah selesai, Tuhan puas, Tuhan akan percayakan lagi yang baru. Ya, tugas apa lagi dan sebagainya. Oke, Bapak Saudara, jadi pada malam hari ini kita sudah selesaikan tentang panggilan surgawi, ya. Tentang panggilan surgawi. Nah, ya. Oke. Besok kita akan lanjut, ya, materi baru yaitu tentang persembahan yang hidup, ya. Oke. Makasih, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. God bless you.